Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Sakti Pahlevi, NBI 115 1800 203. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif. Untuk metode penelitian sosial sendiri, metode penelitian sosial merupakan sistematis untuk mengkaji fenomena sosial dengan menjelaskan secara ilmiah proses penyelidikan fenomena sosial. Next. Menurut Williams 1988, ada 5 pandangan dasar perbedaan antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama yaitu bersifat realistis. Pendekatan kuantitatif melihat realitas sebagai tunggal, konkret, dramatis, serta dapat difragmentasi. Sebaliknya, pendekatan kualitatif melihat realitas ganda, hasil konstruksi dalam pandangan holistik, sehingga penelitian kuantitatif lebih spesifik, percaya langsung pada objek, generalis, meragukan dan mencari fenomena pada objek yang realitas. Yang kedua, interaksi antara peneliti dengan objek penelitiannya. Pendekatan kuantitatif melihat sebagian independen, dualistik, bahkan mekanistik. Sebaliknya, pendekatan kualitatif melihat sebagai proses interaktif, tidak terpisahkan, bahkan partisipasif. Yang ketiga yaitu posibilitas generalis. Pendekatan kuantitatif bebas dari ikatan konteks dan waktu, sedangkan pendekatan kualitatif terikat dari ikatan konteks dan waktu. Yang keempat, positibilitas kausal. Pendekatan kuantitatif selalu memisahkan antara sebab real temporal simultan yang mendahulunya sebelum akhirnya melahirkan akibat-akibatnya. Sedangkan pendekatan kualitatif selalu mustahilkan usaha memisahkan sebab dengan akibat, apalagi secara simultan. Yang terakhir, peranan nilai. Pendekatan kuantitatif melihat segala sesuatu bebas nilai, objektif, dan harus seperti apa adanya. Sebaliknya, pendekatan kualitatif melihat segala sesuatu tidak pernah bebas nilai, termasuk si peneliti yang subjektif. Kemudian, untuk memahami metode penelitian kuantitatif dan kualitatif secara lebih mendalam, maka dapat dilihat dari 3 hal, yakni perbedaan tentang aksioma, proses penelitian, dan karakteristik penelitian itu sendiri. Yang pertama yang akan saya bahas adalah perbedaan aksioma. Yang ada 5. Yang pertama, sifat realistis. Dalam pemandangan realistis, gejala dan objek yang diteliti, terdapat perbedaan antara metode kualitatif dan kuantitatif. Dalam metode kuantitatif yang berlandaskan pada filsafat positivis, realistis dipandang sebagai suatu konkret, dapat diamati dengan panca indera, apat dengan dikategorikan menurut jenis, bentuk, warna, dan perilaku, tidak berubah, dapat diukur dan direvisi. Dengan demikian, dalam penelitian kuantitatif, penelitian dapat menentukan hanya beberapa variabel saja dari objek yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif yang berlandaskan pada filsafat positivisme dan paradigma interpretif, suatu realitas atau objek tidak dapat dilihat secara parsial dan dipecahkan ke dalam beberapa variabel. Penentuan kualitatif memandang objek sebagai suatu yang dinamis. Yang kedua, ada hubungan penelitian dengan yang diteliti.
Dalam penelitian kuantitatif, kebenaran itu di luar dirinya, sehingga hubungan antara peneliti dengan yang diteliti harus dijaga jaraknya sehingga bersifat independen. Dengan menggunakan kuesioner sebagai teknik pengumpulan data, maka penelitian kuantitatif hampir tidak mengenal siapa yang diteliti atas responden yang memberikan data. Kemudian, dalam penelitian kualitatif, peneliti sebagai human instrument dan dengan teknik pengumpulan data partisipan observation dan in-depth interview, maka peneliti harus berinteraksi dengan sumber data. Dengan demikian, peneliti kualitatif harus mengenal betul orang yang akan memberikan data. Kemudian ada yang ketiga, yaitu hubungan antar variabel. Peneliti kuantitatif dalam melihat hubungan variabel terdapat objek yang diteliti lebih bersifat sebab dan akibat. Sehingga dalam penelitiannya ada variabel independen dan dependen. Dari variabel tersebut, selanjutnya dicari seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Contohnya seperti pengaruh iklan terhadap nilai jual. Artinya, semakin banyak iklan yang ditayangkan, maka akan semakin banyak nilai penjualan. Dalam penelitian kualitatif yang bersifat holistik dan lebih menekankan pada proses, maka penelitian kualitatif dalam melihat hubungan antar variabel pada objek yang diteliti lebih bersifat interaktif, yaitu saling mempengaruhi, sehingga tidak diketahui mana variabel independen dan dependennya. Contohnya seperti hubungan antar iklan dan nilai penjualan. Dalam hal ini, hubungan interaktif artinya makin banyak uang yang dikeluarkan untuk iklan, maka akan semakin banyak nilai penjualan. Yang keempat, ada kemungkinan generalisasi. Pada umumnya, penelitian kuantitatif lebih menekankan pada keluasan informasi, sehingga metode ini cocok digunakan untuk populasi yang luas dengan variabel yang terbatas. Kemudian penelitian kualitatif tidak melakukan generalisasi tetapi lebih menekankan ke dalam informasi, sehingga sampai pada tingkat makna seperti telah dikemukakan. Makna adalah data di balik yang tampak. Walaupun penelitian kualitatif tidak membuat generalisasi, tidak berarti hasil penelitian kualitatif tidak dapat diterapkan di tempat lain. Kemudian yang terakhir ada peranan nilai. Peneliti kualitatif dapat melakukan pengumpulan data. Terjadi interaksi antara peneliti data dengan sumber data. Dalam interaksi ini, baik peneliti maupun sumber data memiliki latar belakang pandangan, keyakinan, nilai-nilai, kepentingan dan persepsi berbeda-beda. Sehingga dalam pengumpulan data analisis dan pembuatan laporan akan terikat oleh nilai-nilai masing-masing. Sedangkan sebaliknya, dalam penelitian kuantitatif, karena peneliti tidak berinteraksi dengan sumber data, maka akan terbebas dari nilai-nilai yang dibawa peneliti dan sumber data. Karena ingin bebas nilai, maka peneliti menjaga jarak dengan sumber data, supaya data yang diperoleh objektif. Next. Kemudian yang kedua ada karakteristik metode penelitian. Yang pertama ada desain. Dalam metode kuantitatif, desainnya lebih spesifik, jelas, rinci, ditentukan secara mantap sejak awal, menjadi pegangan langkah demi langkah. Sedangkan metode kualitatif bersifat umum, fleksibel, dan berkembang dan muncul dengan proses penelitian. Yang kedua ada tujuan. Metode kualitatif bertujuan menunjukkan hubungan antar variabel, menguji teori, mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. Sedangkan metode kualitatif bertujuan menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif, menemukan teori, menggambarkan realitas yang kompak, dan memperoleh pemahaman makna.
Kemudian yang ketiga ada teknik pengumpulan data. Metode kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan kuesioner, observasi, dan wawancara yang terstruktur. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh metode kualitatif yaitu menggunakan dokumen, in-depth interview, dan partisipan observation. Kemudian ada yang keempat, instrumen penelitian. Metode kuantitatif menggunakan instrumen yaitu melakukan tes, angket, dan wawancara yang terstruktur. Dan juga instrumen yang telah terstandar. Kemudian metode kualitatif menggunakan penelitian sebagai instrumen, yaitu dengan buku catatan, tape recorder, kamera, kemudian handycam, dan lain-lain. Kemudian yang kelima ada data. Metode kualitatif cenderung menghasilkan data pengukuran variabel yang dioperasionalkan dengan menggunakan instrumen, sedangkan metode kualitatif menggunakan dokumen pribadi, catatan lapangan, ucapan dan tindakan responden, dokumen, dan lain-lain, dan bersifat deskriptif kuantitatif. Kemudian ada yang keenam. Yang keenam adalah sampel. Metode kuantitatif, sampelnya besar, representatif, sedapat mungkin random, ditentukan sejak awal. Sedangkan metode kualitatif, sampelnya lebih kecil, tidak representatif, dan berkembang selama proses penelitian. Kemudian ada yang ketujuh, yaitu analisis. Metode kuantitatif melakukan analisis setelah selesai mengumpulkan data, deduktif, dan menggunakan statistik untuk menguji hipotesis. Sedangkan metode kualitatif melakukan analisis terus-menerus sejak awal sampai akhir penelitian. Yang jelas itu sangat berbeda dengan metode kuantitatif tadi. Kemudian bersifat induktif dan mencari pola, model, tema, dan teori. Kemudian ada yang kedelapan, hubungan dengan responden. Metode kualitatif lebih cenderung dibuat berjarak. Kedudukan lebih tinggi dari responden, jangka pendek sampai hipotesis dapat dibuktikan. Sedangkan metode kualitatif cenderung empati, akrab supaya memperoleh pemahaman yang mendalam. Kemudian ada kedudukan sama bahkan sebagai guru atau konsultan. Jangkanya lama sampai datanya jenuh. Dapat ditemukan hipotesis atau teori. Kemudian yang selanjutnya ada usaha desain. Metode kuantitatif bersifat luas dan rinci. Prosedur yang spesifik dan rinci. Masalah dirumuskan dengan spesifik dan jelas. Sedangkan metode kualitatif cenderung singkat, prosedur bersifat umum, dan masalahnya bersifat sementara. Selanjutnya, kapan peneliti dianggap selesai? Bagi metode penelitian kuantitatif, penelitian dapat dianggap selesai jika setelah semuanya kegiatan yang direncanakan dapat diselesaikan dengan benar-benar selesai. Sedangkan metode kualitatif menganggap penelitian dianggap selesai bahwa sudah tidak ada lagi data yang dianggap baru dan dianggap sudah jenuh. Kemudian yang terakhir ada kepercayaan terhadap hasil penelitian. Metode kuantitatif menganggap penguji validitas dan reliabilitas
instrumen, sedangkan metode kualitatif menganggap penguji kredibilitas, dependabilitas, proses dan hasil penelitian. Kemudian yang ketiga, yaitu adalah proses penelitian. Perbedaan antara metode penelitian kualitatif dan kuantitatif juga dapat dilihat dari proses penelitian. Proses dalam metode penelitian kuantitatif bersifat linear dan kualitatif bersifat sirkuler. Proses penelitian kuantitatif. Penelitian ini pada prinsipnya adalah untuk menjawab masalah. Masalah merupakan penyimpangan dari apa yang seharusnya dengan apa yang terjadi sesungguhnya. Penyimpangan aturan dengan pelaksanaan, teori dengan praktek, perencanaan dengan pelaksanaan, dan sebagainya. Peneliti kuantitatif bertolak dari studi pendahuluan dari objek yang diteliti. Untuk mendapatkan yang betul-betul masalah tidak dapat diperoleh dari belakang meja. Oleh karena itu, harus digali melalui studi pendahuluan, melalui fakta-fakta empiris. Supaya penelitian dapat menggali masalah dengan baik, maka peneliti harus menguasai teori melalui membaca berbagai referensi. Selanjutnya, supaya masalah dapat dijawab maka dengan baik, masalah tersebut dirumuskan secara spesifik dan pada umumnya dibuat dalam bentuk kalimat nyata. Untuk menjawab rumusan masalah yang bersifat sementara, maka peneliti dapat membaca referensi teoritis yang relevan dengan masalah dan berpikir. Selain itu, penemuan penelitian sebelumnya yang relevan juga dapat digunakan sebagai bahan untuk memberikan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Jadi, kalau jawaban terhadap rumusan masalah yang baru didasarkan pada teori dan didukung oleh penelitian yang relevan, tetapi belum ada pembuktian secara empiris, maka jawaban itu disebut hipotesis. Kemudian, proses penelitian kualitatif. Rancangan penelitian kualitatif diibaratkan oleh Botdan seperti orang mau piknik, sehingga ia baru tahu tempat yang akan dituju, tetapi belum tahu pasti apa yang ada di tempat itu. Ia akan tahu setelah memasuki objek dengan cara membaca berbagai macam informasi tertulis, gambar-gambar, berpikir, dan melihat objek dan aktivitas orang yang ada di sekelilingnya, melakukan wawancara, dan sebagainya. Proses penelitian kualitatif juga dapat Proses penelitian kualitatif juga dapat diibaratkan seperti orang asing yang mau melihat pertunjukan wayang kulit atau kesenian. Ia belum tahu apa, mengapa, bagaimana wayang kulit itu. Ia akan tahu setelah ia melihat, mengamati, dan menganalisis dengan serius. Berdasarkan ilustrasi tersebut, dapat dikemukakan bahwa walaupun penelitian kualitatif belum memiliki masalah atau keinginan yang jelas, tetapi dapat langsung memasuki objek. Setelah memasuki objek, penelitian kualitatif akan melihat segala sesuatu yang ada di tempat itu, yang masih bersifat umum. Misalnya pada pertunjukan wayang pada tahap awal, ia akan melihat penontonnya, panggungnya, gamelannya, dan penabuhnya. Pada tahap ini disebut tahap orientasi atau deskripsi. Pada tahap ini penelitian mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dan ditanyakan. Mereka baru mengenal serba sepintas terhadap informasi yang diperoleh. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah ucap. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.